bisa dibilang kita 80% adalah melayani antar jemput. 80%. Nah, 80%. mempromosikan awal seperti itu sehingga sampai antar jemput itu gimana, Pak? Nah, ini antrian setrikaan kayak gini. Kita bisa ngeliat di sini. Sebelum lihat di sini, kita lihat ini, Pak. Ini ada. Nah, selama membangun laundry 2-3 bulan ini, ada kendala apa, Bu? Saya dengar-dengar Ibu kemarin curhat pas di kelas itu, saya nyerah, Mas Afik. Oke, tadi dengar-dengar omset sudah mulai agak merangkak naik. Berapa sih kira-kira, Pak? Apakah 20.900, Pak. awal bulan pada waktu buka udah 20 jutaan? Ih, gile, keren. Awal bulan. Hai Laundrymaners Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita lagi berkunjung ke salah satu klien kita dari Apik Management, namanya Now & Co. Apa itu Now & Co? Nah, laundry-nya keren banget. Kita first impression pada waktu datang dari jalan lihat ke sini, wah megah banget, mewah. Tapi harganya murah. Murah. Tapi nggak murahan, karena kualitasnya luar biasa. Tadi kita udah bertanya-tanya konsepnya seperti apa, parfum yang dipilih seperti apa. Timnya sendiri juga banyak tim yang expert. Nah, nanti kita akan nanya kepada ownernya, bagaimana membangun Now & Co, kapan membangunnya, dan kenapa memilih bisnis laundry. Seperti itu ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Selamat siang Pak Apik. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya boleh hadir di sini. Ternyata kliennya Apik Management ini juga keren. Ya, gitulah. Now & Co. Oke, gitu ya Pak. Nah, karena ada di depan layar, boleh kenalan dulu Bapak Ibu. Dengan nama siapa, background-nya apa, mungkin boleh silakan. Perkenalkan, saya Nihar dan istri saya Indri. Kami adalah owner dari Now & Co Laundry. Oke. Yang ada di Kota Pekanbaru. Oke. Now & Co. Di Pekanbaru agak grogi dikit nggak apa-apa Pak. Bercanda. Kita bercanda. Biar santai aja. Oke. Nah, ini mulai kapan Pak buka Now & Co ini Pak? Now & Co ini kita mulai punya ide itu mulai dari November, Pak. November 2024. Oke, ini kan tanggal 11 Mei ya 2025. Ya, November awal 2024. Di depan perumahan kita ini ada satu ruko, sederet ruko yang baru dibangun itu. Oke. Nah, kita mikir ini bagus dibuat usaha apa ya? Kita coba pengen buat satu usaha. Siap. Nah, awal mulanya kita pengen buat laundry ini sebenarnya saya bertugas di Jambi, istri saya ada di Pekanbaru. Istri saya ini hari-harinya adalah menggunakan jasa laundry. Oke. Dan saya juga di Pekanbaru juga menggunakan jasa Di laundry. Pekanbaru atau di Jambi? Di Jambi juga, sorry. Di Jambi. Di Jambi. Ya, di Jambi itu juga menggunakan jasa Laundry. Yang mana jasa laundry itu, budget kita laundry satu bulan itu mau sekitar 1 jutaan sampai hingga 2 juta gitu. Per orang, Bapak sendiri, Ibu sendiri? Kalau digabungkan, ya. Istri saya sendiri itu 2 juta, mungkin saya sendiri 1 juta. Gile, keren. Siap. Kalau jadi kita punya bayangannya adalah kalau dikalikan dengan sekitar dapat aja 20 kepala keluarga, mungkin sudah bagaimana income-nya ya. Siap. Karena iseng saya coba browsing, Baik. saya mendapat beberapa rekomendasi dari internet terkait mungkin rekanan yang rekanan untuk manajemen laundry. Yes. Saya coba mendatangin. Saya nggak menyebut nama ininya, mendatangi salah satu laundry yang ada di Jakarta. Manajemen laundry. Manajemen laundry yang ada di Jakarta. Baik. Ternyata begitu sampai di sana itu, saya ngelihat tempatnya, pelayanan yang diberikannya itu kurang meyakinkan. Nah, saya juga akhirnya memang saya sudah punya janji schedule itu untuk datang ke manajemen Apik Management keesokan harinya. Yes. Nah, tapi ada cerita yang menarik juga ini. Siap. Jadi ada cerita yang menariknya itu saya ketemu dengan teman saya. Sorenya saya ketemu dengan teman saya itu, dia sih menyokong saya. Sebentar, saya punya rekomendasi ini, kata teman saya ini. Saudaranya saya itu sempat buka laundry, dia ngambil dari Jakarta juga manajemennya.
Coba saya tanyakin. Akhirnya begitu ditanyakin, dia memberikan satu rekomendasi adalah Apik Manajemen. Nah, Apik Manajemen. Jadi dengan Apik Manajemen itu kita prinsip saya adalah kalau satu udah ngasih rekomendasi dan saya dapat juga sudah ada data yang valid bagi saya, tinggal hanya melihat kebenarannya aja. Betul. Itu. Akhirnya esoknya kita datang ke kantornya Apik Manajemen yang di Pejaten ya Pak? Di Pejaten Barat itu. Begitu kita nyampe, saya lihat itu ternyata kantornya yang di pojokan. Ya. Kita nyampe, kita disambut dengan security, pelayanan yang baik. Begitu saya turun dari mobil, saya lihat, wah ini punya labnya. Ada labnya, ada tempat meetingnya, security-nya, dan juga karyawannya juga banyak. Ada kolam renang. Ini ada, ya benar. Ada kolam renang, benar. Ya rumah Pak itu. Saya memang satu ini, ya namanya orang bisnis. Yes. Saya tuh bisnis, saya pengen bisnis. Baik. Yang pertama saya lihat adalah konsep dari si manajemennya memberikan saya keyakinan bagaimana. Ternyata saya di kantor tuh, wah bagus. Saya dipresentasikan oleh salah satu sales dan sekitar konsultasi di situ, dan kita diajak ke ruang lab, dia tunjukin semuanya, ini perangkat-perangkatnya semuanya. Akhirnya saya berminat, saya bilang sama istri saya gimana. Istri saya langsung menjawab seperti ini, Pak Apik. Yes, saya ambil yang ini. Saya ambil ini aja, nggak yang lain. Gitu ya. Terima kasih. Jadi, akhirnya kita ditentukan suatu waktu kita untuk mengadakan Zoom. Saya minta untuk dilakukan Zoom lagi untuk meyakinkan kita lagi. Siap. Apik Manajemen mengirimkan suatu proposal terkait harganya semuanya itu yang menurut saya ya itu sangat worth it. Konsep bagaimana sampai pendesainan posisi di mana mesin, ya layoutnya itu disediakan dikasih ke kita. Ya, di situ kita semakin yakin dengan ini. Nah, pada saat setelah pengiriman barang sampai di sini, teknisi masang kita juga langsung renovasi. Nah, pelayanan terhadap instruktur juga sangat bagus, sangat trainer ya Pak? Trainernya ya. Terima kasih. Sangat luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Manajemen sekarang juga. Follow Instagram Apik Manajemen untuk informasi seputar bisnis laundry. Siap. Terima kasih atas sanjungannya, terima kasih atas respon testimoni kerennya. Nah, sekarang kita bahas dulu laundry-nya dulu nih. Baik. Nah, ini mulai buka tadi tanggal berapa Pak? Bulan apa? Kita launching tanggal 23 Februari Oke, 2025. Dari konsep November 2024, Februari baru terwujud untuk opening. Untuk opening. Siap. Nah, namanya Now & Co. Ya. Kenapa namanya Now & Co? Now & Co ini adalah nama depan dari kedua anak saya, Siap. Naufal dan Naura, Wes. yang digabung. Akhirnya Naufal kita buat Naura. Co itu adalah corporation ya. Corporation. Jadi kita mewujudkan laundry ini berdasarkan nama anak kita berdua. Gitu. Asik, keren. Semoga membawa berkah ya Pak. Wes, mantap. Teman-teman, keren sekali. Kalau mau ke Pekanbaru, mau datang ke sini, silahkan menghubungi beliau. Nanti saya kasih kontaknya di description, Instagramnya dan sebagainya, bisa menghubungi, dan beliau welcome banget untuk datang. Dan infonya di laundry ini banyakkan adalah pelanggannya antar jemput ya Pak? Iya. Yang seperti itu. Ya. Bisa dibilang kita 80% adalah melayani antar jemput. 80%. Nah, 80%. Mempromosikan awal seperti itu sehingga sampai antar jemput itu gimana Pak? Akhirnya banyak pelanggan yang kesini dan sebagainya. Promo awalnya seperti apa? Kami bikin brosur Pak. Oke, Jadi di brosurnya. brosur itu kami buat free antar jemput. Free antar jemput. Iya, Ternyata benar. banyak yang merespon Iya, untuk antar benar. jemput Jadi di sini. mereka tuh males Pak, rata-rata. Boleh jemput nggak? Boleh jemput nggak? Boleh jemput? Boleh. Sampai saya radius berapa kilometer ya Citralandnya? Ya, itu sekitar 7 km. Itu saya jemput. Kilometer. Selain dari brosur juga, informasi dari teman-teman, dari mulut ke mulut juga kita punya beberapa teman-teman yang bisa membantu, yang sangat membantu. Yang mana sekarang juga menjadi teman-teman tersebut adalah merupakan salah satu pelanggan tetapnya daripada Now & Co Laundry yang ada di Pekanbaru. Terima kasih pelanggan-pelanggan Now & Co. Kalau Anda pelanggan di Now & Co boleh komen di bawah ini ya. Saya pelanggan setia dari pertama kali. Nah ini loh. Sip. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ajak temennya ke sini semua ya.
untuk nyuci di sini. Nah, siapa tahu dapat diskon, referral dan sebagainya gitu ya. Oh, kalau masalah diskon, itu Oke. pasti Pak. Oh pasti ya? Pasti gini. Artinya kita punya satu program di sini. Yang pertama kita punya program member, yang mana member itu jika mereka melakukan top up, pelanggan melakukan top up di e-money itu akan mendapatkan tambahan sebesar 20% dari jumlah kayak Top up berapapun Pak? top up-nya ada punya batasan Oh ada minimalnya ini itu. Levelnya ya. Ada levelnya, nanti bisa tanya langsung ke bagian manajemen ataupun kasir. Terus yang kedua juga, setiap hari Jumat kita selalu membuka program Jumat Barokah. Jumat Barokah itu yaitu nyuci diskon 20% bagi satuan maupun kiloan, juga terhadap pakaian baju koko, mukena, sajadah, serta sarung. Itu kita gratisin. Nah, setiap Jumat gitu. Jadi kalau di dalam laundry kiloan ada sarung Pak, dipisahin gitu ya Pak? Iya, pasti. Dipisahin gratis, terus Kita nanti ini gratisin. ditimbang kiloannya, dikasih diskon 20%. Dikasih diskon 20%. Datang ke sini. Tiap hari Jumat ya ramekan. Tiap hari Jumat ramekan. Janganlah kalau sudah kaya ya di luar dari Jumat. Jumat Barokah, keren. Oke, kita sambil mereview mesin-mesinnya. Ini pakai 4 mesin LG Giant Max komersial. Ada 4 stack di sini, terus ada tulisan budayakan mencuci di sini. Weh, budayakan mencuci di sini teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan oleh para owner yang ada di sini tadi, bahwa pelanggan di sini mager, males gerak. Sampai nganter cucian aja harus diantar jemput, nggak mau nganter sendiri. Nah itu luar biasa, ini 80% pelanggannya adalah antar jemput. Jadi sangat tergantungan dengan antar jemput Pak. Jadi Sangat antar jemput ketergantungan nggak ada dengan gimana antar Pak? jemput. Omset juga akan drop berarti. Kalau untuk saat ini kita selalu Masih aman ya? masih aman Pak. Kita Oke. selalu menyediakan beberapa teman-teman yang bisa freelance kerja di Oke. sini, Baik. yang untuk kita berdayakan sebagai antar jemput. Gitu. Oke. Nah, Siap. sampai saat ini kita belum punya kendala apapun. Gitu. Belum ada ya? Jadi ada. selama kita butuh antar jemput, dia akan langsung berangkat gitu ya? Akan selalu berangkat Pak. Mantap. Keren. Kalau pegawai ada berapa Pak di sini? Pegawai, saya mempunyai pegawai itu ada 4 orang. 4 orang. Ya, Siap. Empat-empatnya itu kita kasih fasilitas juga tempat tinggal di sini. Nah, keren tempat tinggal yang lantai 2. Terus juga setiap bagian kita punya kaptennya yang Kapten. sudah profesional Siap, kapten. menanganin Tiap bagiannya. bagian-bagiannya, Ada menanganin laundry No Co ini. Juga Termdik itu juga punya konsep, ada 2 orang yang sebagai part time untuk bagian antar jemputnya, delivery-nya gitu. Oke, jadi dari Dan 4 itu- plus 2 tadi ya? Ya, Oke. 4 plus 2 itu. Keren, mantap banget. Di lantai 2 tadi kita udah lihat-lihat, boleh teman-teman lihat di sini ada penginapannya, mesnya untuk karyawan. Inilah yang membuat betah karyawan, salah satunya ada mes. Terus yang kedua ada makan bareng. Nah di atas bisa masak itu teman-teman. Luas banget, ada tempat jemuran, ada tempat masak. Dan yang menarik lagi di laundry ini dilengkapi dengan filter air Panasonic. Nah itu keren banget. Jadi airnya tadi bersih banget sampai kita tes, bersih. Kamar mandinya bersih. Lantai 1 bersih, lantai 2 bersih. Itu boleh. Makanya beberapa pelanggan datang ke Apik Laundry misalnya mau ke kamar mandi dulu. Nah, kayaknya mereka lagi ngetes kamar mandinya bersih enggak. Kalau kamar mandinya bersih, harusnya menanganin baju saya juga bersih. Gitu ya, Pak? Ya, benar, sangat benar sekali Pak. Begitu. Siap. Oke, kita akan melihat di daerah kasir, teman-teman. Di sini sudah dipampang ada harga, price list. Kita bisa lihat di sini price listnya. Ini ada harga-harga di sini, teman-teman. Cuci setrika wangi, cuci lipat, setrika wangi, terus cuci aja. Terus di sini self service, melayanin. Ini apa Pak? Ini tidak itu maksudnya apa Pak? Sudah tidak melayani lagi. Oh, sudah tidak melayani self service. Kita hanya melayani Sama ada tulisannya. kayak cuci lipat Tapi cuci lipat pun full service ya Pak, kayak Full drop service, ya. off ya. Orang nyuci sendiri. dengan satuan juga. Ya. Satuannya price list-nya juga ada di sini teman-teman. Di sini. Terus kita lihat lagi di sini dipajang, banyak banget. Ini ada produknya Berkah Deterjen, emulsifier biasanya untuk mengangkat noda minyak. Terus ini ada Green Dome. Nah, Green Dome ini untuk parfumnya. Parfumnya eksklusif teman-teman. Nanti ditata lagi aja. NOS untuk dry clean. Nah ini ada Rinso. Lengkap sekali produknya, deterjennya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga.
karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga, follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Nah, terus lebar, nih yang menarik teman-teman. Kalau laundry satuan memang harus lebar kayak gini. Jadi mejanya harus lebar banget. Jadi pada waktu kita nggelar pakaian kelihatan banget. Lampunya harusnya ditambahin yang agak putih biar kelihatan nih di sini harusnya. Iya. Ya, jadi biar netral, jadi kelihatan. Baju Jadi yang putih itu nggak kekuning-kuningan gitu. Ini juga ini bisa 2 warna Pak Apik. Oh gitu ya? Iya. Keren sekali. Kita bisa Keren. kuningan bisa kita putihkan juga. Bisa diputihkan ya? Iya. Karena, ini mau dites nih. Woi, keren. Tuh putih. Keren. Netral akhirnya. Tapi memang harus ada aksen kuning. Iya. Ya, di materi saya kemarin, di Apik Iya. Roadshow, ada materi warna kuning adalah jimatnya pengusaha laundry satuan. Keren. Bagus banget sih. Wih, bunga-bunga. Baru buka ini berarti Februari, Maret, April. Baru 2 bulan mau 3 bulan nih. Iya. Pak, maaf Pak, untuk baby kami pakai ini. Wih, ini langsung dipamerin. Pakai slick. Iya. Nah, kalau ada pakaian bayi bawa ke sini. Spesial nih pakai slick nih, Wis. teman-teman. Kalau bisa nggak usah pakai parfum. Saya menyarankan kalau bayi nggak usah pakai parfum. Karena kasihan nanti. Oke, kita jalan-jalan ke dalam. Kita bisa melihat di sini teman-teman. Ini ada tempat deterjen di sini. Ini, di sini masih banyak ini parfum-parfumnya. Berkah deterjen dan sebagainya ada di sini semuanya. Packingnya ada di sini. Terus di sini ada tulisan pre-treat today, short, wash, dry, dan sebagainya. Keren, ini yang bikin siapa Pak? Gambar-gambar kayak gini Pak, bagus banget ini Pak. Saya menggunakan desain desain interior desain, yang kebetulan saya punya teman. Dia membantu untuk mengkonsep desain yang ada di dalam Sini ya. sini semua. Oke, terus itu di belakang ada central gas, pakai bright gas teman-teman. Ini antrian cucian, ini udah dicuci atau belum? Ini belum. Oh belum, silahkan dicuci nggak apa-apa loh. Iya. Sambil nyuci aja, ini juga sama. Ini sudah selesai? Oh belum juga? Iya. Belum aja dilipat-lipat rapi gini ya. Keren. Habis ini kita ke belakang ya Pak? Iya. Kita ngeliat di belakang seperti apa. Oke, masuk kita. Yes, ini mulai anget di sini. Tadi adem, kita anget teman-teman. Nah, ini antrian setrikaan kayak gini. Pegawai tadi di depan 2, di dalam ada 2 juga. Iya. Kita bisa ngeliat di sini. Sebelum lihat di sini, kita lihat ini Pak. Ini ada tempat untuk spotting ya Pak? Iya, untuk Spotting kita sepatu dan sebagainya. sepatu di sini bisa digunakan. Cucian baju, satuan juga bisa. Ini anti nodanya ada semua, punyanya Ada semua Bara di sini. ada, punya kami ada. Di sini ada semua teman-teman. No stain dari kami. Iya. Keren, lengkap sekali. Dan di sini tempat setrika teman-teman. Iya. Kita bisa melihat di sini setrikaannya ada timnya ada 2. Rata-rata per hari ada berapa banyak kalau setrikaan Pak? Kalau setrikaan satu hari sekitar ya 60 sampai dengan 100 kilo, Pak. 60 sampai 100 kilo. Ini kayaknya lebih nih Pak. Iya. Kalau kita lihat di sini Kalau sih, weekend, biasa kalau weekend itu bisa 100 sampai 150 juga. wih, gede ya, banyak. Dan kalau kita lihat di sini banyak sekali setrikaannya. Ini cuman 2 kepala setrika di sini teman-teman. Terus di situ tempat packingnya ada. Iya. Terus di sini ada kartu proses. Kita bisa ngelihat H-1, deadline dan sebagainya. Jadwal shift ada semua di sini. Lihat semuanya. Oh siap. Terus kita lihat pakai Kenzo boiler. Iya. Kenzo boiler. Kita lihat di sini. 2 kepala setrika. Nah, pernah ada kendala nggak untuk Kenzo boiler ini, Pak? Kenapa? Apinya suka merah. Apinya suka Ya. merah. Apa yang dilakukan biasanya? selama Akhirnya ini? kami buat seperti ini Pak. Karena Oh, apa? ditaruh di Karena kan atasnya. kalau kami nyapu gitu kan, habis itu dari kipas angin kan juga. Oh, debunya terbantu masuk banget. situ ya. Nah, jadi sekarang alhamdulillah semenjak kami pakai gini, debunya nggak naik. Sudah mulai bagus ya. Iya. Oke, karena hari ini saya membawa tim dari Kenzo, Iya. biarlah beliau ngasih tips sebentar ya, Bapak Ibu Iya. ya. Baik. Boleh kita panggil dulu sebentar. Oke teman-teman, di samping saya sudah ada Pak Saiful dari Kenzo, sampai lupa. Dari Pak Saiful dari Kenzo, tadi beliau ini berargumen atau menyampaikan pesan bahwa boilernya sering merah warnanya. Ini karena apa dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Saiful boleh ngasih pencerahan Pak terkait boiler dan sebagainya. Silakan Pak.
Pertama, ini kan udaranya sebetulnya kurang bagus nih Pak. Karena di dalam ruangan ya. Pekat ya. Jadi sirkulasi udara itu nggak bagus. Oksigennya kurang terpenuhi. Kalau bisa penempatan boiler itu nyari tempat yang oksigennya bagus. Oke. Ada sirkulasi udara, ada exhaust-nya ya Pak. Di luar gitu Pak ya? Ya, Di luar oke. Di luar Pak? lebih bagus sih. Tapi harus biar nggak tampias harus diakalin ya Pak? Betul, dikasih Oke. kanopi mini. Dikasih kanopi Bu, Iya. biar nggak kena angin Iya. hujan. Nah, ini kan apinya merah ini Bu. Apinya Nah, merah. ini- Nah, bagaimana ini caranya? Biasanya kalau nggak kotor lubang sepuyernya, ini biasanya setelan anginnya nutup Bu. Nah, ini bisa Oke, ditutup. setelan bawah ya. Dibuka ya. Ini ada pemutarnya. Nah, ya di bawah ini. Siap. Tinggal putar aja. Di bawah. Nah, ini jawab. ini udah Sudah biru. ya. Udah- Coba dilihat. Ah, ini. Nah, itu langsung biru tuh. Tadi kan merah, awalnya begini. Ketutup nih. Sempat keputar dia kompor Ya. ini. Ada yang Terus dibikin ada yang biru, Pak? ganti gitu. Siap, Nah, dibikin biru Pak. standarnya Kenzo itu udah biru sebetulnya. Mungkin ada yang Wih. gitu. Dan ini sebetulnya tidak perlu dirubah-rubah setelannya. Iya. Kalau udah biru gini udah benernya paten sih Bu. Nggak perlu dirombak-rombak lagi sih. Ini udah pas nih. Udah pas. Sudah biru Pak. Seperti itu sih. Oke, siap. Nah, apa bedanya merah dan biru tadi Pak? Nah, jadi kalau merah itu kan kekurangan angin. Jadi Oke. makanya merah dia. Nah, ada setelan anginnya itu dibuka, dikendorin pelan-pelan saat hidup. Yes. Jangan saat mati ya. Jadi nggak ketahuan apinya mau setel itu nggak kelihatan. Akhirnya ngefek ke apa Pak? Pada waktu Ngefeknya api biru jadi- atau merah itu bedanya di mana nanti? Jadi kalau apinya merah banget kan panasnya juga kurang. Oh, Pembakarannya nggak sempurna. panasnya pembakaran nggak sempurna, akhirnya tekanannya juga nggak cepat tinggi gitu. Betul Oke. sekali. Langus ya Pak. Ya, hitam ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini warnanya hitam ya. Hitam. Nah, itu langus namanya. Ya, hitam. Oke, Nah. oke. Terus tidak mempengaruhi ya untuk di dalam ini dengan hanusnya seperti ini. Oh, tidak mengaruh. Tidak mempengaruhi. Tetap di sistemnya tetap bisa bekerja dengan baik ya Pak. Ya, betul, tetap bekerja baik. Kalau di dalam kan pengaruhnya hanya air aja, Pak. Oh air. Kualitas air menentukan kondisi dalam tabung. Ya. Cepat bergerak, cepat kotor gitu loh, Pak. Iya. Gitu aja sih. yang penting adalah air. berarti. Air. Suplai air berarti penting. Betul. Kayak gini kan tadi kelihatan kotor-kotor nih tadi. Sekarang udah mulai kelihatan bersih. Berarti ini ditutup aja nggak apa-apa? Baiknya ditutup aja. Oh, Pak. ditutup ya? Ditutup, biar nggak kotor. Tuh, betul ditutup. Terus sebaiknya juga embernya agak lebih besar ya, Bu. Takutnya karyawan itu suka lupa nih. Airnya lupa nggak keisi. Oh, nggak keisi. Siap. Iya, biar nggak lupa. Kalau nggak gitu diisi-isi aja Ya, berkali-kali. di sisi terus nggak apa-apa. Siap. Tuh. Tapi kalau agak gedean dikit, itu pagi penuh sampai sore biasanya masih aman. Masih aman ya. Itu Siap. aja. Ada pertanyaan lagi Bu untuk terkait boiler Kenzo? Berarti ini memang kondisinya harus di luar, Pak. Sebaiknya di luar. Sebaiknya di luar. Biar nggak panas kayak gini Bu, panas banget Bu. Selain itu biar nggak merah tadi. Iya. Jadi sirkulasi udara, oksigen seperti kemarin di acara Apik Roadshow yang di Hotel Grand Zuri, beliau juga nyampein kan, apa yang membuat si kompor itu cepat merah, terus pantatnya, mohon maaf, pantatnya dari boiler itu hitam banget karena sirkulasi. Jadi ditaruh di luar itu lebih bagus karena oksigennya lebih bagus sirkulasinya. Terus Itu sih sarannya ya. Jadi ini bisa dipindahkan nanti. Oke, siap, cukup ya. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih. Tipsnya luar biasa. Siap. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Jangan lupa follow Instagram Apik Community untuk mendapatkan informasi event dan kegiatan Apik Community. Saya tunggu ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah sampai keliling ke belakang dan kita melihat tempat untuk setrika, packing, dan memang luas banget ini tempatnya. Dan tadi dapat tips dari Pak Saiful dari Kenzo Boiler bahwa sebaiknya dipindahkan. Jadi nanti bisa diatur karena sudah ada ahlinya tadi, mungkin bisa dipertimbangkan Pak, ya nggak gerah Pak. Iya, Mas. benar sekali. Membuat Terima kasih juga Pak Apik atas kunjungannya di sini. Juga kita dapat pencerahan, apalagi tadi juga Pak Apik membawa dari tim dari Kenzo Boiler sendiri, langsung. memberikan suatu masukan pada kami. Dan insya Allah kami akan kerjakan secepat mungkin untuk menjadikan kenyamanan dari tim setrika kami juga itu merupakan salah satu memberikan suatu pelayanan kepada customer. Kami juga di sini mempersilakan untuk customer yang ingin
melihat kitchennya Oh, kita, gitu ya. produksinya kita Wih, di sini. keren. Kita mempersilahkan, jadi agar mereka juga bisa mengetahui bahwa Now & Co Laundry ini bukan hanya bersih di depan, tapi di dalam juga Sampai di diproduksi juga job bersih. bersih banget, pakai apron semuanya lengkap. Ya, Produktivitas memang biar lebih tinggi lagi Pak, jadi bikin kenyamanan kerja untuk karyawan. benar sekali. Benar. Keren, keren. Ya. Nah, selama membangun laundry 2-3 bulan ini, ada kendala apa Bu? Saya dengar-dengar Ibu kemarin curhat pas di kelas itu, Ya. saya nyerah Mas Afik. Ya. Boleh cerita dikit, karena pasti banyak teman-teman yang nonton ini, waduh ternyata nggak segampang itu ya bangun laundry itu. Nah itu, Benar, boleh benar, Ibu benar. atau Bapak bercerita Ya. dulu, silakan. Ini, jadi istri saya ini juga sempat mengatakan, waduh awal-awalnya mungkin kita berpikir membangun sebuah laundry itu seperti kita membuka suatu restoran yang sudah terkenal, yang franchise mungkin gitu. Yes. Tinggal langsung jalan, semua customer datang ke kita. Ternyata tidak semudah itu, tidak semudah itu bahwa membangun bisnis laundry ini. Sampai istri saya sampai bilang, aduh saya nyerah dengan Kondisi seperti kondisi itu. seperti ini. Betul. Saya bilang ke istri saya cuma satu gini, nama kita mau membuat suatu usaha tidak bisa Langsung instan gitu aja. Betul. Karena memang di awal-awal itu kendala kita adalah mencari karyawan. Sama dengan customer. Customer itu bagaimana? Akhirnya kita mulai sedikit demi sedikit, saat ini kita sudah mulai naik. Artinya omset kita juga mulai naik, juga promo kita juga terus kita coba jalankan semua promo berbagai cara, apakah itu dengan memberikan suatu selebaran ataupun melalui media online ya kan, dari Instagram, dan bahkan kita sampai mengundang selebgram juga kita Pekanbaru untuk membantu kita juga mempromosikan laundry ini juga gitu. Siap. Keren sekali Pak. Oke, tadi dengar-dengar omset sudah mulai agak merangkak naik. Berapa sih kira-kira Pak? Apakah 20.900.000 Pak. gitu ya Bu, per bulan? 20.900. Oke. Insyaallah. Awal bulan pada waktu buka udah 20 jutaan. Ih gile, keren. Di awal bulan kita sudah 20 juta. Itu masih dengan adanya promo ya. Promo yang Itu aja Bang. Sama dibantu Diskon ya. 3 hari pertama bayar pakai doa. Yang habis itu ada diskon 50% itu sampai 1 bulanan. Oh 1 bulan ya di sini, nggak seminggu ya? 1 bulan. Ngeri. Kita coba diskon. Satuannya banyak. Terakhir juga memang agak menurun, tapi bisa mendekatin. Oke. Dan itu sudah menurut saya sudah bagus. Betul. Tinggal kita tingkatkan lagi Pak untuk pelayanannya dan kualitasnya. Saya juga di sini juga mungkin kalau nggak ada ini teman-teman dari bagian produksi ini, kita juga kewalahan. Betul. Gitu. Dan mereka juga sangat luar biasa, kompak di sini. Karena leadership ownernya. Wih keren. Mantap. Oke, karena kita sudah mendengarkan semuanya sharing hari ini. Nah, ada yang mau disampaikan Pak, Bapak Ibu? Misalnya untuk teman-teman yang nonton atau mungkin seperti Ibu yang pengen buka laundry langsung sukses, ternyata nggak semanis yang dibayangkan. Boleh kasih pesan-pesan Bapak Ibu, silakan. Mungkin bagi penonton nanti yang menyaksikan video ini, yang punya keinginan untuk membuka laundry, saya menyarankan agar mulai memikirkan dan mencari rekanan yang benar. Jangan hanya mencoba dengan hanya bermodal nekat doang, tapi harus pikirkan juga resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Masalahnya kita memang semua orang berhak untuk berusaha, tapi setiap usaha itu mempunyai resiko sendiri. Tapi saya yakin bagi teman-teman yang ingin membuka laundry, yang mempunyai semangat untuk membuka laundry, jika ditekunin, insya Allah pasti akan menuju suatu keberhasilan. Mungkin juga saya sendiri harus mempunyai seorang partner atau mempunyai teman yang bisa diajak berkonsultasi terhadap laundry ini. Salah satunya Pak Apik ini adalah orang yang sangat luar biasa, manajemennya yang sangat luar biasa, yang selalu sampai detik ini saya masih sering berkomunikasi dengan timnya Pak Apik, manajemennya Pak Apik terkait usaha laundry bagaimana untuk pengembangannya berikutnya. Tonton terus juga YouTube-nya Pak Apik, ya kan? Terima kasih diiklankan. Kami mau kasih saran nih, kalau mau buka laundry bagus ambil manajemen Pak Apik. Iya, terima kasih. WK
tetap terbalas. Kita ada kendala tetap direspon. Keren. Apik Management is the best. Iya. Bukan karena ada saya kan di sini ya. Kita bukan karena ada Pak Apik di sini, tapi kita memang merasakan sendiri kepuasan kita Baik, Pak. terhadap manajemennya Apik. Jadi bukan karena ada Pak Apik di sini. Baik. Tanpa ada Pak Apik pun, Yes. kita tetap mengatakan bahwa manajemen Apik adalah is the best. Kenapa? Saya sendiri mengalami dan saya sendiri mensurvei beberapa teman-teman manajemen-manajemen yang lainnya. yang lain. Terima kasih banyak, terima kasih. Sebelum Sama-sama. sebelum kita tutup, kita mau ngasih sesuatu. Ini semoga bisa dibaca lagi. Nah, terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas Pak waktunya. Apik. Sukses Ya, terus dan mohon atas maaf kalau kejutannya. atas ada yang nggak berkenan dari tim kami, Apik Management maupun saya pribadi ada yang nggak berkenan, mohon maaf lagi. Semoga semakin sukses, Amin. semakin bersemangat, omsetnya semakin melesat dan Amin. terus ada berkahnya. Yes. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga dapat banyak inspirasi dari sharing hari ini bersama duo pasangan yang luar biasa ini. Ya, saya Apik Primadia undur diri. Kami dari Now& Co Laundry Pekanbaru. Sampai jumpa lagi. Thank you. Terima kasih.